Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamo Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara maupun di dalam negeri, atas apresiasinya ya aku ucapkan terima kasih juga. Semoga selalu always tidak pernah never tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan bukan saja dibolehkan tetapi lebih dari itu, yaitu dianjurkan untuk men-share. Tapi link dari channel ini jangan diunduh, dipotong-potong terus diunggah ulang, jangan. Dan berikutnya semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ini sejak jam 3 sebelum subuh sudah dingin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita usir dulu dinginnya dengan kopi hangat. Bismillah. Ternyata dari apa yang bergulir di dunia pemberitaan kita ya, yang sekarang lebih banyak di dunia mayanya ya. Apa yang kita bahas kemarin tentang si VJ dan si Ustadz dan si Habib bergulir menjadi lebih seru lagi ya. Dan itu terkait lebih mengerucut, jadi lebih enak didiskusikan daripada mendiskusikan dia itu sudah mu'alaf atau belum gitu. Itu biarlah menjadi urusan dia ya. Karena beritanya juga simpang siur. Tapi upaya dia untuk melakukan internal kritik sesuai apa yang dia pahami, karena dia Katolik kan, ke dalam internal Katolik itu sesuatu keberanian yang harus kita hargai. Itu yang aku bilang keberanian berpikir secara overlapping ya. Dia menjadi free thinker yang tidak tunduk terhadap apa saja ya yang itu ada dalam hierarki kekatolikan ya. Tapi dia benar-benar berusaha untuk independen dan menawarkan itu menjadi sebuah pemikiran. Ya sama dengan aku kan. Ayo ini ada masalah kita pikirkan bareng. Jadi tujuan dia itu bukan menghujat, menista atau apapun, jangan disalahpahami. Gitu. Makanya aku lebih tertarik mendiskusikan itu ya, daripada mendiskusikan dia itu sudah mualaf atau belum gitu. Itu biarlah menjadi milik dia pribadi ya. Oke, makanya di situ dia mengatakan begini. Gue pingin kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar. Ujar si VJ ini ya. Mungkin ada yang tanya kenapa Gus Beti kok pelit sekali, sulit sekali menyebut nama orang gitu. Ya mungkin itu menjadi sebuah trademarkku ya. Aku tidak gampang menyebut nama orang kecuali memang sangat mendesak dan itu diperlukan lebih sebagai misalkan data literasi gitu ya, kejelasan informasi juga, itu baru aku nyebut. Tapi kalau selama bisa dihindari, bisa dihindari. Meskipun ya secara komunikasi pasar ini kan ada anunya, ada style komunikasinya.
itu kalau aku sebut namanya itu bisa meraih power yang lebih dari apa yang ada. Bisa. Ya. Lihat itu komen-komen yang bahas tentang ini kan banyak itu. Dan mereka menyebut namanya. Kalau aku enggak mau. Aku enggak mau. Dan dari sini engkau bisa melihat bagaimana aku membangun channel ini. Jadi kalau aku mau viral, aku sebut aja namanya atau fotonya aku jadikan apa namanya? Thumbnail. Aku bukan level itu, sorry bos. Ya. Aku benar-benar ingin membicarakan masalahnya dan benar-benar mengawal channel ini dalam perspektif akademis. Ya kalau ditanya apa nggak butuh power, ya butuh lah, Bang. Karena kalau nggak ada power aja itu belum tentu dapat iklan kok. Lah kalau di skip, apalagi kalau diunduh, kalau iklan tidak masuk seperti kemarin, tentunya kan kontribusi dari YouTube juga tidak ada. Bukan aku tidak butuh itu, butuh. Tapi tidak begitu caranya. Jadi ada nilai-nilai akademis yang lebih aku pertahankan. Makanya aku tidak sembarangan menyebut nama. Kalau aku mau popularitas dan sekedar meraup iklan, ya, supaya kontribusi dari YouTube masuk, tentunya aku sebut namanya. Bahasa pasar seperti itu. Tapi aku tidak, dan aku ingin menjelaskan kita tidak dalam level itu. Kita dalam level studi. Kita tidak membicarakan orangnya, tapi kita membicarakan masalahnya. Itu lebih terhormat dari sekedar kacang goreng popularitas itu. Ya. Kalau masalah kontribusi itu ya ya sekarang kita mau berpijak pada kerangka pijakan yang mana gitu aja. Ya. Makanya aku tidak akan sebut namanya. Aku ulangi lagi, dia bilang begitu. Meskipun dia sebetulnya tidak. Jadi seharusnya kan gini, dia bilang gini, gue pingin kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 baru lo bisa komentar. Kalau menurut aku itu seharusnya tidak dari ayat yang ke-13, tetapi harus satu perikop penuh dari ayat yang ke-9. Nih ya, Yesaya ini. Ya, ayat yang ke-9 itu perikopnya kebodohan pemujaan patung. Jadi gegernya ini sekarang geger masalah patung. Gitu. Geger masalah patung. Dan aku belum sempat baca tentang isinya, hanya sebatas judul. Ada seorang romo dan ada seseorang lagi, entah tuh sepertinya bukan romo ya, tapi ya gampangnya aktivis gereja gitu aja lah ya. Dan aku juga suka style mereka. Mereka mengatakan masalah si PJ ini mau to be Muslim atau menjadi Islam atau tidak, itu mereka menghormati, artinya itu hak pilihan masing-masing. Tapi mereka menyanggah apa yang disampaikan si PJ ini terkait dengan patung dalam perspektif Katolik. Jadi ini lebih mengerucut lagi, karena Kristen itu kan ada dua domain besar, Protestan dan Katolik. Dan konteks sekarang itu lebih mengerucut ke Katolik. Jadi ini internal Katolik, gitu ya. Internal Katolik. Kalau aku bacakan cukup panjang ini, nanti kamu bisa baca sendiri lah ya. Dari Yesaya 44, jangan dari yang ke-13 nanggung seperti apa yang dikatakan si PJ ini, tapi dari yang ke-9, biar kita tahu persis bagaimana penjelasan daripada sebuah perikop kebodohan pemujaan patung. Ya. Kebodohan pemujaan patung. Ya. Sorry. Sebetulnya jauh sebelum Nabi Yesaya, pada zaman Musa, ya, Kanjeng Nabi Musa atau Moses, itu pada Keluaran 20:40 sudah diingatkan. Jadi sebetulnya Yesaya ini Nabi Yesaya ini melanjutkan
apa yang sudah dijelaskan oleh pendahulunya, yaitu seniornya Kanjeng Nabi Musa. Kan nabi-nabi ini atas petunjuk dari satu sosok pribadi yang sama, yang kalau dalam perspektif Yahudi itu adalah YHWH, dalam perspektif Islam itu Alif Lam Lam Ha. Jadi Abrahamic faith itu bersumber dari satu sumber yang sama. Maka nabinya pun nanti saling mendukung, betul loh, ya, saling mendukung. Maka yang dilakukan Yesaya ya dengan perikop kebodohan pemujaan patung itu bukan sesuatu yang baru. Dia mengingatkan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Moses ada pada kitab Keluaran 20:40 tentang larangan membuat patung. Jadi jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, ya, di atas ya, atau yang ada di bumi di bawah, atau ada yang di dalam air di bawah bumi. Tidak boleh. Jadi sudah dilarang, ya, sudah dilarang itu. Jauh-jauh hari sudah dilarang. Kalau kita nukil lagi rangkumannya ya, rangkuman dari kitab Yesaya ini kalau aku baca terlalu panjang ya, rangkumannya saja begini ya. Ulasan dari Alkitab Yesaya 44 itu bila dilihat dari ayat ini, pemujaan terhadap berhala merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Ya. Jadi harapannya sih Yesaya ini menjadi pengingat dalam kehidupan sehari-hari bahwa mematung itu tidak boleh. Ya. Cuma nanti kita harus apresiasi juga bagaimana apologetik yang disampaikan oleh teman-teman Katolik. Ya. Untuk itu sebelum kita masuk ke sana aku baca dulu komen yang masuk dari mampir ngombe yang kemarin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini komen yang masuk dari kemarin ya. Untuk Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang ya. Alhamdulillah bisa ngaji. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ikhwan Tamim. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Berikutnya Kang Mas Pridom. Semangat Pak Guru mencari ilmu dan mendengarkan kajian Pak Guru juga sebuah ibadah. Salam pemulung amal. Oke, salam juga untukmu. Salam Isra, Islam rasional ya. Oke, berikutnya Gispati ya. Alhamdulillah Palu nyimak komen ketiga, like ke 10. Sampai detil ya. Komen ketiga, like ke 10. Semoga kita semua selalu semangat untuk selalu belajar dan selalu dalam rahmat Allah. Salam Isra semua saudaraku. Oke. Berikutnya soleha kita dari belahan Sumatera sisi utara ya. Kurnia Nur Huzaifa. Namanya keren. Assalamualaikum Tulang. Waalaikumsalam. Rantau Parapat selalu menyimak pencerahan dari Tulang. Setiap yang mu'alaf harus bersahadat. Artinya sahadat kan bisa membela seperti orang yang mati syahid itu. Kan orang yang membela agama Islam dan sahadat itu sama menjaga Allah, Rasul, Al-Quran dan Islam seperti yang selalu Tulang pesankan. Mantap, mantap. Salam untuk keluarga yang ada di Parapat ya. Tapi ini rantau Parapat ya, bukan Parapat yang Danau Toba itu. Ya, nanti teman-teman yang belum pernah ke Sumatera Utara jadi bingung ini Parapat yang mana. Oke, terima kasih ya untuk Soleha Kurnia Nur Huzaibah. Berikutnya Pablo Escobar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Nama yang bagus sama orang tuanya dikasih nama bagus kok diganti Pablo Escobar. Memangnya mau jadi perwakilan pengedar atau gimana ini?
Sudah bagus itu namanya kok ya. Cuma mau mengingatkan tentang Allah, nggak usah dibawa-bawa lah sepak bola, males. Kita aja kesini aja ya. Nanti bola kamu diskusikan di tempat lain aja, nggak usah di sini. Yani di rantau, mantap Gus ucapannya. Kita protes kepada orang-orang selalu koar-koar Islam adalah agama import dan melabeli kita umat Islam dengan sebutan kadrun. Yang import bukan Islam saja, Kristen aja diimport di negeri penjajah Indonesia, yaitu dari benua Eropa, Portugis dan Belanda. Sinonim orsinil, kadrun kafir asli dari turunan. Lanjut Gus pencerahannya. Wow, ternyata menjadi berkembang lagi ya, kadrun kafir asli dari turunan. Ya itulah. Ya setiap reaksi mesti ada aksi gitu. Jadinya ya begini. Coba kalau kita sama bawa ke dalam rangka akademis, yang namanya kadrun, kalau itu ya diperspektifkan dengan sebuah habitat gurun, ya semua kadrun, dua-duanya kadrun. Israel itu kadrun dan Arab itu juga kadrun, gitu loh. Ya, karena dia tidak hidup dalam habitat seperti kita ini. Alam kita tidak sama dengan alam mereka. Kita mana ada gurun, kita tropis kan. Cuman ya itu, orang itu kadang-kadang tidak tahu duduk bermasalahannya ngomong. Gitu loh. Dan publik pun menjadi kacau karena tidak mengikuti kerangka-kerangka berpikir akademisnya seperti apa. Sebetulnya kalau bilang kadrun itu kadrun semua itu. Nah, sekarang bertambah lagi ternyata kadrun menjadi kafir asli dari turunan. Anu juga ini apa, kreatif juga, Yana di rantau ini ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Hermas Edison, Kalteng hadir di Gus. Terima kasih penjelasannya. Andai saja yang bicara menyebut agama pendatang bukan Islam, kita kasih senyum saja. Tetapi ini katanya ahli Al-Quran, hadis dan jebolan pesantren. Sangat miris, berarti tidak ada kecintaannya kepada agamanya. Asal bisa hidup mewah, hak keyakinan berani dia jual. Itu fenomena lama, Mas, bukan fenomena baru. Jadi kalau bahasa fenomena itu terlalu kampus ya. Bahasa sosial yang gampang diingati itu sebetulnya lagu lama, cuman kasetnya doang yang baru. Jadi lagu lama kaset baru, ya, didaur ulang. Jadi kita tidak perlu kaget dengan manusia-manusia seperti ini. Ya, seperti benar apa katamu, berani menjual agamanya. Dan itu biasanya bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Gitu loh. Ya, lihat aja embel-embelnya ya, yang menunjukkan bahwa dia pernah mengecam pendidikan. Dan orang yang bukan orang yang sembarangan, artinya dalam kalangan lintas sosial dia juga eksistensinya diakui gitu. Dan itu biasa. Biasa. Maka kan aku bilang ya, kita itu punya rujukan yang sudah diberikan oleh sahabat Ali. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Tapi kan tidak bisa, kita hanya gembar-gembor itu, tapi hakikatnya tetap aja orang itu, kita itu biasanya melihat siapa yang ngomong. Ya. Jadi meskipun sama-sama benernya, kalau gue yang ngomong itu beda dengan sosok yang dia kagumi sebagai ustadz, kiai atau teteh bengek. Padahal yang diomongkan sama. Seperti gue ketika gue menolak pemahaman bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu serangan yang menghempas ke aku bertubi-tubi banyak. Tapi akhirnya yang sportif ketika dia, karena ada yang sportif ngaku, akhirnya dia mengikuti kerangka berpikirku, tapi itu dia perlu setelah dia melihat dua video kajian dari dua sosok yang dia kagumi. Ternyata pandangan dua sosok ini sama dengan pandanganku, baru dia menerima pandanganku. Artinya apa?
Dia tidak bisa berpikir secara objektif. Jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi omongannya itu dalam bingkai Al-Quran dan hadis tidak. Seharusnya kan begitu. Kalau dalam bingkai terima. Kalau keluar bingkai tolak. Gitu aja. Nah, sekarang terkait ini. Kang Mas Hermas Edison nggak perlu kaget. Karena itu lagu lama kaset baru. Nggak tahu kok dia berani begitu ya. Silakan saja biar dia tanggung resikonya gitu ya. Oke. Kemudian Kang Jumat Wage. Assalamualaikum Pekalongan nyimak mantap kajian JM. Oke, terima kasih Kang Jumat Wage ya. Salam untuk semua keluarga di Kota Batik Pekalongan ya. Setelah assalamualaikum maka aku jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lol Eng ya. Kalteng hadir nyimak Gus. Betul sekali Gus. Agama Kaharingan itu dalam kitab yang bercerita tentang manusia pertama dengan versi yang berbeda. Tidak ada ceritanya Tuhan mengusir mereka, tetapi memang disuruh untuk hidup dan tinggal di bumi. Mungkin di setiap kebudayaan punya dalam versi mereka sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Kang Lol Eng dari Kalteng ya, yang telah memberikan tanggapannya. Terima kasih. Berikutnya Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum Batam hadir Gus. Guru Ba'da Zuhur, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Batam. Oke, dari Batam Kang Ari Prasetyo kita menuju ke Rembang, ada Kang Rizal Wahyu hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian ada Kang Suihu 0604. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra ya, salam Isra juga untukmu ya. Kang Edi Margono yang punya Jogja, terima kasih. Kang Rahmat Mustafa, riset genetik kita di seluruh dunia itu berasal dari Afrika loh Mas. Ini bisa dilihat pada Theory of Africa. Ya nggak ada masalah sih, itu kan teori. Kan beberapa waktu lalu aku sudah jelaskan, kalian jangan menyalahkan Darwin. Karena itu jelas disebut teori Darwin. Yang namanya teori itu dia belum finish, dia belum menjadi summary, dia belum menjadi hukum. Beda nanti kalau hukum Darwin itu baru digugat boleh. Jadi kerangka berpikir akademis gitu, kamu harus tahu bedakan apa itu teori, apa itu hukum. Seperti hukum Archimedes, sebuah benda dicelupkan ke dalam air, maka dia akan menumpahkan air sevolume benda yang dicelupkan itu. Itu hukum Archimedes. Nah, kalau kamu punya argumentasi tangguh untuk menyerang hukum itu, kamu serang dan buktikan bahwa itu salah. Tapi secara akademis, karena itu sudah menjadi hukum. Kalau Darwin tidak bisa diserang, orang itu teori kok. Teori itu work in process, dia masih berproses. Bisa salah, bisa benar, maybe yes, maybe no. Gitu loh, ya. Nah, seperti kamu bilang teori of Afrika, ya silakan saja orang teori aja kok. Apa masalahnya? Ya. Dan nanti kita uji teori itu handal enggak. Kalau enggak dia gugur. Kalau handal berarti dia tetap jalan jadi. Merujuk menjadi summary. Summary itu kesimpulan. Kalau sudah summary dia menjadi hukum. Gitu kerangka berpikir akademisnya begitu. Jadi mau teori Afrika kayak teori tetek bengek kayak enggak ada urusan gue. Setangguh apa teori itu berani diuji kan gitu. Ya. Karena nggak usah jauh-jauh lah. Bapak ibu Cina itu tidak akan melahirkan anak Afrika. Itu logis itu. Rasio itu menerima itu. Kalau kamu bisa bantah ini kamu berarti jago. Ada nggak ceritanya bapak ibu Cina anaknya Afrika? Atau kita balik. Bapak ibu Afrika negro yang hitam itu terus anaknya kuning seperti Cina. Ada nggak? Itu sederhana. Ya. Jadi kerangka berpikir saya tidak menganggap sebelah mata terhadap ilmu-ilmu yang lain, tidak. Masing-masing ilmu itu punya kelebihan dan kelebihan eksak itu dia bisa mengajak kita berpikir simplistik seperti tentang ini. Nggak perlu aku jauh-jauh riset kemana-mana, nggak ke Afrika, nggak. Kita lihat aja lingkungan kita seperti yang aku bilang tadi. Aku, istriku, aku Indonesia, istriku Indonesia. Kok tiba-tiba, apakah mungkin istriku melahirkan anak seperti Afrika? Tidak mungkin.
Ya, itu Rahmat Mustafa, kamu belajar bagaimana kerangka berpikir akademis. Ya. Sekarang coba kamu renungkanlah, apakah semut yang di Afrika itu yang berjalan-jalan ke Indonesia? Jadi semut Indonesia dari Afrika sana, atau Allah menyebar banyak semut di seluruh bumi ini? Ya, di Afrika dikasih semut, di Inggris sana, Eropa sana dikasih semut, di Asia juga dikasih semut. Seperti itu, atau hanya ada satu pasang semut di Afrika kemudian menyebar ke seluruh dunia? Coba itu kamu renungkan dulu. Ya, supaya kamu tidak terbuai. Kalau kamu terbuai, kamu jadi goblok kan? Makanya kerangka berpikir akademis itu harus dibangun sejak dini. Oke, berikutnya Empu 99 Handergus. Oke, terima kasih Didi nyimak Gus. Oke, Anto Double Shop. Oke, Indramayu, salam Isra, Islam Nasional. Anas Solihin siap. Oke, terima kasih. Rahmat Nurul Huda Waikanan, Lampung ini ya, Lampung Kota Bumi masuk ke sana. Kata-kata agama impor itu ya tetap aja Gus, itu praming. Dan itu pasti ditujukan kepada Islam. Karena mereka tahu yang kuat permusuhannya dengan penjajah itu Islam. Jadi mereka ingin melemahkan Islam dan supaya generasi muda menjauh dari Islam. Dan seterusnya dan seterusnya. Iya, memang begitu. Makanya di ujung kajian ini penutupnya kan aku bilang, jangan sekali-sekali mempraming berhadapan dengan gue lo. Jadi kita harus merujuk apa Wikipedia. Wikipedia itu jujur. Kalau misalkan import dan asli itu diukur dari locus delicti, maka Islam, Kristen, baik Katolik maupun Protestan, Konghucu, apalagi Hindu, Buddha, itu import semua. Itu fair, itu akademik bicara begitu. Makanya aku ingatkan. Cuman kan publik ini sudah mulai di framing seolah-olah yang import itu hanya Islam. Itu kan goblok. Ya, Kang Abdul Kadir ya, masuk ke dalam hal-hal yang prinsipal tidak bisa aku baca. Silakan teman-teman lain baca asli sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak AR ya terkait dengan ijazah. Oh, ada ijazah. Ijazah asli. Asal ya. Usul itu tasrifnya dalam Lisanul Arabian ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Abdul Kadir. Oke, aku kira itu ya sudah cukup. Oke, sekarang kita fokus ke tajuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau tahu dong bagaimana, kan kita harus fair, bagaimana apologetik yang diberikan oleh teman-teman Katolik ya terkait dengan patung-patung itu. Jadi terkait dengan Keluaran 24 ya, 20.24 maksudnya itu, teman-teman Katolik itu setelah aku rangkum dari beberapa penjelasan itu begini ya. Gambar patung itu tidak disembah, namun hanya dimaksud sebagai alat bantu. Nah, lihat ini, alat bantu untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Jadi mereka menganggapnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah memang ada rujukannya? Kayak kamu bikin alat bantu untuk mengarahkan hati dan pikiran kepadaku gitu. Ada nggak perintah itu? Nah, kalau ada berarti benar. Tapi kalau tidak ada, ya salah dong. Kalau Alkitab tidak bilang begitu, ya. Oke, aku lanjutkan. Maka sikap hormat di hadapan patung gambar Tuhan Yesus, Bunda Maria atau para kudus lainnya bukan merupakan penyembahan berhala. Sebab yang dihormati bukan patung itu sendiri, melainkan pribadi yang dilambangkannya.
Iya, seperti tadi yang aku bilang. Apakah ada perintah untuk mematungkan sebagai perlambangan? Ada enggak? Kan kita harus merujuk ke Alkitab dong. Ya? Kan rujukannya Alkitab. Ya. Karena apa ya? Aku bilang begitu, nanti itu teman-teman Katolik ini mengambil sandaran itu ke peristiwa ular dan kerub. Tongkat ular dan kerub itu mufrad. Kalau kerubin itu jamak. Jadi aturan main sorop nahunya antara Lisanul Ibraniun sama Lisanul Arabiun itu beda-beda tipis. Karena mereka satu rumpun Semitik yang hidup di daerah gurun. Jadi kadrun semua itu. Itu. Jadi Israel itu ya kadrun. Arab itu ya kadrun kalau dilihat dari habitatnya, geografis alamnya. Mereka satu rumpun Semitik, makanya kalau bahasanya Lisanul Ibraniun dan Lisanul Arabiun itu beda-beda tipis, ya memang punya sejarah. Nanti kan larinya ke Bapak Abraham. Nah, sekarang aku kasih tahu, kalau kamu baca Alkitab, ada kerub dan kerubin, itu menunjukkan satu objek yang sama. Seperti apa ya kerubin itu? Makhluk surgawi atau gimana gitu, ada sayapnya. Ya, nah, cuman bedanya apa kerub dan kerubin? Kerub itu mufrad, kalau kerubim itu jamak, sama yim, ada akhiran im, itu dia jamak. Jadi kalau nanti biasanya orang kacau ketika Elohim. Elohim itu bukan Eloh yang banyak, hati-hati. Karena akhiran im itu tidak aja bermakna plural, tapi dia bermakna majestik, pengagungan. Maka Elohim itu pengagungan, artinya Eloh yang agung, bukan Eloh. Nah, sama seperti nanti kita di akhirnya ketika semua nabi punya istri-istri, ya, itu nanti di ujungnya ya, itu akan lebih mudah kalian pahami setelah aku masukkan itu ke penjelasan-penjelasan tentang apa itu tasrif, apa itu harap, apa itu isim. Dan itu nanti terkait dengan isim. Sama, mufrad dan jamak. Sama dengan ini. Kerub dan kerubim itu begitu aturan mainnya. Kalau kerub berarti tunggal, kerubim jamak. Akhiran im itu menunjukkan kejamakan, tapi jangan lupa dia juga menunjukkan majestik. Maka ketika Elohim itu bukan berarti ini kan Allahnya jamak. Nggak begitu kerangka berpikir Yahudi itu, nggak begitu. Sama dengan kerangka berpikir Al-Quran dalam perspektif Islam. Allah itu kadang-kadang menggunakan domir kami. Nah itu jamak, itu kami itu. Nggak begitu. Itu majestik, pengagungan, ya. Oke, ini sekedar mumpung mampir ke sini aku jelaskan gitu saja. Jadi kalau Elohim itu kata dasarnya Eloh. Mendapat akhiran him, hati-hati. Him itu bisa majestik, bisa plural. Dalam konteks ini dia majestik, penghormatan, pengagungan, ya. Oke. Ular dan kerub era Musa itu menjadi sandaran apologetiknya teman-teman Katolik. Menurutku nggak apple to apple, Kang Mas. Kalau teman-teman Katolik mengambil peristiwa ular yang bikin tongkat itu kan bukan cuman suruh ngelihat, bukan dianggap itu perwakilan dari Allah. Begitu juga kerub itu bukan Allah itu dimanifestasikan ular atau kerub itu, enggak begitu kerangka berpikir Yahudi. Yang lebih repot lagi nanti ular itu dimanifestasikan sebagai Yesus yang tersalib. Sudah kacau lagi.
Makanya teman-teman Kristen perlu diskusi dengan teman-teman Yahudi. Karena dalam perspektif Yahudi tentang ular itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Gitu loh. Ya. Nah, mumpung aku ingat nih, ya, mumpung aku ingat tentang salib saja dalam kekristenan itu nggak satu suara loh. Ini teman-teman ini kadang-kadang nggak ngerti juga karena nggak memperhatikan. Lihat salib itu, kalung-kalung itu ya, atau salib atau kalungnya. Yang lengkap itu ada salib, ada patungnya. Jadi Yesus disalib. Dan kebanyakan nggak begini. Yang ini kita sudah diskusikan. Kamu lihat, yang pertama lengkap, ada patung, ada salib. Ini biasanya teman-teman Katolik yang pakai. Berikutnya, ada salib, nggak mau ada patungnya. Salib doang. Ini biasanya dari teman-teman yang perspektifnya Protestan. Berikutnya lagi, nggak mau patung, nggak mau salib karena itu lambang penghinaan. Karena terkutuklah orang yang tergantung di kayu. Jadi di internal kekristenan, kalau tadi kan kita berbicara di internal Kristen yang Katolik, tapi kalau kita tarik keluar dari denominasi, ada Katolik, ada Protestan, dan ada yang lainnya, dalam memandang salib itu sudah berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada patung, ada salib, ada yang berkurang, patungnya kagak ada, salibnya ada. Ada yang tidak mau patung, tidak mau salib. Jadi bukan hanya konteks, kalau itu sih biasa lah ya, tapi dalam konteks sesembahan saja, teosnya saja sudah bermasalah. Sudah berapa ribu tahun sampai sekarang. Sekarang 2022 belum kelar-kelar juga. Makanya kalau teman kemarin Irfan Al-Akbar coba sih bikin konsili lagi, itu menarik juga itu, ya. Artinya sebagai pemikiran itu menarik gitu loh. Apalagi lo konsilnya misalkan di Indonesia gitu, nanti ada konsili Indonesia gitu kan, bagus, ya. Oke, kalau teman-teman Katolik mengambil ular dan kerub di era Musa sebagai sandaran presaposisi yang dibangun, menurutku itu tidak apple to apple, ya, tidak apple to apple itu. Kalau dalam Islam itu namanya mengistimbat. Ini anak-anak pondok tahu. Istimbat itu menarik pijakan hukumnya dari sebuah peristiwa. Maka kalau peristiwa ular dan kerub di era Musa, ya, yang dipakai oleh teman-teman Katolik itu nggak apple to apple kalau menurutku. Dan itu menarik untuk didiskusikan, ya. Jadi terus gini katanya teman-teman itu, Allah melarang umatnya membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah sebagai Allah lain di hadapannya. Namun jika patung itu sendiri tidak disembah sebagai Allah lain, maksudnya tetap manifestasi dari Allah itu sendiri, bukan Allah lain, gitu ya. Gambaran yang menyerupai sesuatu tidak dilarang Tuhan. Nah, bahaya ini. Bahaya. Karena apa? Jadi kerangka berpikir Katolik itu begini. Kan di ulangan 20 tadi yang kita baca 20 berapa tadi itu? Bentar. 24 ya, 20.4 ya. Ya, 20.4 di kitab Keluaran itu teman-teman Katolik itu begini. Itu kan larangan membuat patung yang disembah sebagai Allah lain. Nah, sementara teman-teman Katolik tidak begitu anggapannya. Ya. Patung-patung itu manifestasi dari Tuhan itu sendiri, tapi yang disembah sebetulnya bukan patungnya yang dibalik patung itu. Jadi kita berbicara fisik dan metafisik. Ini agak repot memang. Bermain filsafat, fisik dan metafisik, ya. Kami tidak menyembah Allah lain gitu loh. Kami tetap menyembah Allah, cuman manifestasinya di patung-patung itu. Masalahnya kan menjadi begini. Boleh enggak Allah-Allah itu dimanifestasikan dalam patung-patung itu? Itu loh.
Aku pernah diskusi dengan orang pentingnya dari Baruk Ministry, ya, dia perspektifnya Kristen Arab Lebanon sana. Apakah salah Pak saya menyembah Yesus di dalam Allah? Dia bilang begitu. Aku bilang sih masalahnya bukan salah atau benar. Ya, Yesus pernah ngajarkan begitu enggak? Gitu loh. Ya. Jadi supaya pemikiran-pemikiran itu alkitabiah tidak liar. Kalau seperti ini kan dia menjadi liar. Oh boleh Pak bikin patung-patung selama itu tidak disembah sebagai Allah lain. Kan sama saja aku membalik. Berarti patung-patung itu manifestasi dari Allah yang sesungguhnya dalam patung itu. Nah itu boleh enggak? Allah itu dimanifestasikan dalam patung-patung itu. Jadi masalah. Makanya jauh-jauh hari, nah ini juga aku mumpung ingat, Katolik itu kan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau memang seperti itu argumentasinya, kenapa hanya Yesus saja yang dipatungkan? Allah Bapaknya kok enggak? Allah Roh Kudusnya kok enggak? Ini semakin membuktikan bahwa Yesus itu manusia. Karena apa? Dia masuk dalam lintasan sejarah. Pernah ada, pernah tidak ada. Itu masuk lintasan sejarah. Artinya dia tidak selalu ada. Dia kan hadir di bumi hanya berapa ya? 30-an tahun, 33 tahun. Kalau dihitung dari peristiwa penyaliban itu. Tetapi dalam perspektif Islam lain lagi. Karena dia diselamatkan bersama bundanya di sebuah daerah yang dataran tinggi. Di surat Al-Mu'minun yang ke-50. Tapi kita masuk dalam perspektif kekristenan aja lah ya. Yang ke-33 tahun itu. Artinya dia kan pernah ada dan pernah tidak ada. Dia tidak selalu ada. Coba pernah nggak berpikir, oh ya ya, Allah Bapa, Allah Roh Kudus kok patungnya nggak ada? Ya, kenapa hanya Yesus saja? Nanti kan terjadi dilema diskusinya. Sebetulnya sosok pribadi itu Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan? Tinggal perspektif dasarnya di mana? Starting pointnya Yesus itu akan diposisikan mana? Kalau orang bilang, oh bukan, Tuhan itu tidak bisa, manusia itu tidak bisa menjadi Allah. Tapi kalau Allah bisa menjadi manusia. Karena starting pointnya dia sudah memposisikan Yesus ke pra-eksistensinya. Sudah diposisikan sebagai Allah, maka ngomong begitu. Makanya yang harus digugat itu pra-eksistensinya. Betulkah di era pra-eksistensi itu Yesus itu Allah? Kan ya enggak. Gitu. Belum lagi ketika manusia itu telah Allah telah menjadi manusia. Jadi Allahnya Allah jadi-jadian menjadi manusia. Lah kalau sudah menjadi manusia berarti kan nggak bisa menjadi Allah lagi. Karena tadi premisnya Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa menjadi Allah. Lah kalau Yesusnya Allah yang menjadi manusia, berarti setelah jadi manusia dia kan nggak bisa menjadi Allah lagi. Jadi permainan-permainan itu ya itulah yang aku bilang. Filsafat itu kan pinter-pinteran ngomong. Filsafat itu pinter. Mau dalam perspektif Islam kayak mau dalam perspektif Hindu, Buddha, Kristen, tetek bengek. Yang namanya filsafat itu pinter-pinteran ngomong. Tinggal sejauh apa kita pandai membangun argumentasinya. Sehingga omongan kita itu seolah-olah benar, seolah-olah. Maka dari itu, kalau aku sih nggak mau. Ya filsafat bukan anti, aku tidak anti filsafat. Selama dia seiring sejalan dengan Alkitab. Kalau enggak ya buang saja. Hanya pintar-pintaran ngomong. Maka rujukan tetap aja ke Alkitab. Ya. Nah sekarang kita bicara sesembahan, apa pesan Yesus nih? Ya. Bagus sekali di Yohanes 4, 21, 23. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yang menarik ini penutupnya. Apa kata Yesus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Kalau sudah berbicara sembah menyembah, sudah ngikuti aja apa yang Yahudi lakukan gitu loh. Jangan keluar dari itu. Jangan yang dipatungkan, ditetek bengekkan dengan argumentasi. Argumentasi kan bisa aja disusun. Sudah ikuti bangsa itu nggak main patung-patungan gitu. Nanti mungkin ada yang ribet juga kalau baca Alkitab. Bos, tapi itu Yesus juga berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi, Bos. Iya memang. Makanya ketika kita baca Yahudi itu tidak bisa digebyah-uyah. Begitu juga kita baca Al-Quran tentang ahli kitab, tidak bisa digebyah-uyah. Kalaupun ada yang menolak, tapi ada juga mereka yang Muslim, yang tunduk patuh gitu. Lihat konteksnya. Nah, seperti ini di Yohanes 4:21-23 itu ya. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus itu yang kemudian membawa Nasrani itu tidak bisa lepas dari akar Yahudi. Itu loh, ya. Aku kira ini aja yang bisa aku diskusikan karena tentunya ini tidak sesederhana ini. Kalau diskusikan ini lama ini. 3 jam mungkin tidak selesai. Misalkan kita diskusi satu meja gitu ya. Karena apa? Filsafat bermain di dalamnya. Filsafat itu bermain di dalamnya. Nah, untuk teman-teman Islam juga, kamu bisa nggak jawab kalau kamu ditanya, orang Islam itu nyembah batu. Batu digini-giniin, diputer-puterin. Bisa nggak kamu menjelaskan? Makanya aku bilang Islam rasional. Rasionalitasnya di mana? Ya kamu sih akan ngomong, enggak, kami tidak menyembah batu. Iya, tapi deskripsinya gimana bahwa kamu itu tidak menyembah batu? Inilah perlunya kita saling belajar, saling menjelaskan. Coba, bisa nggak kamu menjelaskan bahwa orang Islam itu tidak menyembah batu, apalagi batu persegi 4 itu. Enggak. Ya. Aku memang tidak akan menjawab, silakan supaya kamu cari dulu, supaya kamu berpikir bagaimana menjelaskannya kepada saudara-saudara kita ketika dia meminta pertanggungan jawabmu tentang sesembahan. Sementara teman-teman kita bilang, oh itu orang Islam menyembah batu itu segi 4. Bahkan yang di pojok itu ada Hajar Aswad tuh di sembah-sembahnya itu. Semua menghadapnya kalau sholat ke sana itu. Bisa nggak kamu jelaskan? Jadi jangan asik keluar, ke dalam juga kita harus belajar. Ya, itu dari aku ya. Dan seperti aku bilang tadi, ini tidak sesederhana mampir ngombe ini enggak. Kalau didiskusikan dia perlu lama. Kita perlu merujuk beberapa ayat ya. Apalagi tentang kerub dan tentang ular itu ya. Itu apakah sudah benar dijadikan presaposisi untuk membenarkan ada patung-patung di